Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita akan membahas dan berkenalan dengan Photoshop. Kita akan membahas tool-tool yang ada di Photoshop. Oke, yang pertama silakan dibuka dulu aplikasi Photoshopnya. Kemudian kita menggunakan buku panduan, namanya Pasti Bisa. Nah, di dalamnya sudah lengkap terkait dengan dasar-dasar Photoshop. Teman-teman bisa beli atau bisa pinjam di perpustakaan kalau di tempatnya masing-masing ada. Nah, seperti ini penampakan bukunya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita berkenalan dengan menu-menu yang ada di Photoshop. Nah, di sini ada file, kemudian edit. Nah, file ini sebenarnya sama saja dengan tools yang lainnya, sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, terdapat new, kemudian open, save as. Nah, sini save as, ada save juga. Kemudian kita bisa import. Kemudian diedit, tidak jauh berbeda pula. Di sana juga ada undo, ada cut, copy. Namun dari sini nanti bisa kita gunakan shortcut biar lebih mempermudah pekerjaan kita. Oke, selanjutnya kita ke menu image. Nah, ini juga banyak modenya. Kita masukkan gambar. Kita buat contoh. Nah, untuk memasukkan gambar kita bisa menggunakan menu yang ada di file, kemudian open. Ini untuk cara manualnya. Atau teman-teman jika tidak mau menggunakan menu yang agak ribet ini, bisa menggunakan drag and drop. Oke, nih bisa dilihat. Nah, coba kita menggunakan drag and drop. Kita cari objek yang mau diedit, kemudian di drag kepada menu yang ada di bawah, menu Photoshopnya. Nah, sampai keluar seperti ini. Kemudian letakkan di layarnya, letakkan di lembar kerjanya. Beberapa menu yang sering digunakan. Saya akan menjelaskan beberapa yang sering saya gunakan. Itu salah satunya mode. Itu ada grayscale. Ini untuk apa? Bisa kita coba. Oh, tidak begitu efek karena memang gambarnya hitam putih. Jadi grayscale itu fungsinya untuk merubah warna menjadi hitam putih. Kemudian ada RGB dan CMYK. RGB sendiri adalah warna-warna yang ditampilkan dalam monitor ketika kita mendesain. Kemudian untuk CMYK adalah warna-warna yang nanti dihasilkan dari printer ketika desain-desain kita akan dicetak. Gitu. Untuk menu yang lainnya nanti akan mengikuti ketika praktek selanjutnya. Intinya sekarang kita akan belajar pada dasar-dasarnya. Nah, untuk player ini ya. Nah, ini adalah di menu barnya. Untuk detailnya itu bisa kita edit di sini. Kita bisa menambahkan layar dengan mengklik tombol ini yang kertas kecil di bawah. Bisa diklik, ini adalah untuk menambah layarnya. Nah, jadi perbedaan antara desain di Corel dengan basis vektor dan desain di Photoshop dengan basis bitmap adalah layar-layarnya. Nah, salah satunya ini. Jadi semakin ke atas layar akan semakin ke depan gambar yang ditampilkan, semakin di depan. Oke, next. Untuk type ini jarang digunakan. Saya jarang menggunakan ini untuk type-nya. Nah, ini adalah control panel yang ada saat kita menggunakan teks.
contoh. Nah, ini menu-menu yang di atas tadi di type semacam ini. Oke, nanti kita akan jelaskan saat praktek. Oke, selanjutnya filter. Nah, di filter ini sangat banyak sekali efek-efek yang ditimbulkan. Ini yang paling menonjol dalam Photoshop adalah filternya. Coba kita praktekkan. Bisa diklik filter galeri. Ini ada beberapa contoh. Seperti ketika kita ingin men-select menggunakan agar gambarnya satu warnanya atau warnanya agak berbeda, itu kita bisa menggunakan menu ini. Kita juga bisa membuat kartun dengan menggunakan menu ini. Nah, ini yang dijelaskan dengan artistik atau nilai-nilai seni yang bisa ditampilkan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba satu persatu dari menu-menu yang ditampilkan dalam artistik ini, dalam filter dan seterusnya. Kemudian di bawah juga masih banyak lagi. Nah, ini menu-menunya. Nah, ini kan seperti disket, seperti lukisan gitu ya, seperti lukisan pakai brush. Kemudian di sini itu ada panel pengontrolnya. Itu teman-teman bisa mengatur berapa ketebalannya, kemudian berapa garis-garis yang kena brush. Oke, next ke menu selanjutnya ada view. Nah, ini ya, zoom in, zoom out. Kadang kita kebingungan, ini zoom innya harus klik-klik di sini, tapi kita bisa, ini cara manualnya. Oke. Kemudian dalam menu Windows sama ya, ini juga menampilkan bagian-bagian toolbar. Contohnya ini kan ada layer. Ketika kita klik, layernya dihilangkan, maka akan hilang juga di sini. Nah, layer tadi shortcutnya F7, bisa diklik F7. Bisa diklik F7. Oke, akan tampil sendiri. Gitu ya, untuk penjelasan tentang menu barnya itu lebih lengkapnya teman-teman bisa coba sendiri. Tapi intinya tidak banyak menggunakan ini ya. Nanti ketika bekerja tidak terlalu terpaut dengan menu-menu yang ada di sini. Intinya kita paham dasar-dasarnya dulu, kemudian mulai diterapkan. Dan syaratnya ketika desain harus setiap hari berlatih. Ini bagian dari panel kontrol ya, panel kontrol. Ini panel kontrol. Ketika kita memilih menu-menu dari panel tools, ini panel tools namanya, itu akan berubah panel kontrolnya. Ya, kita tahu ya, kontrol itu biasanya digunakan ya sebagai mengontrol, misalkan. Nah, oke, mulai saya masuk ke dalam menu-menu yang ada di Photoshop. Nah, salah satunya panel tools ini. Review. Ini fungsinya apa? Salah satunya untuk men-select dan juga untuk membuat bentuk dengan bentuk bujur sangkar. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, kita klik kanan. Itu ada beberapa pilihan. Ada 4. Ada kotak, kemudian ada elips atau lingkaran, kemudian ada potongan horizontal dan potongan vertikal. Oke, kita coba untuk yang kotak. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita tanpa menekan shift, itu bentuknya tidak akan beraturan seperti ini, jadi menyesuaikan dengan tangan kita. Tapi ketika kita tekan tombol shift, nah seperti ini, itu akan presisi. Artinya perseginya itu sama sisi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terseleksi. Kemudian
Nah, ini feather. Di pojokan-pojokan ini bisa kita atur di feedernya. Nah, bisa dibedakan antara tadi yang pojokannya itu melengkung, sekarang sudah runcing gitu ya, semacam ini. Ya. Kemudian ini berlaku juga pada yang lingkaran. Nah, semacam ini. Untuk membuatnya presisi, itu bisa kita tekan tombol shift. Nah, semacam ini. Oke. Di dalam area ini itu yang terseleksi. Artinya di dalam ini kalau sudah terseleksi bisa kita pindah, bisa kita modifikasi gitu. Kemudian yang terseleksi kan di dalam. Nah, kadang kita mau ngambil bagian luarnya aja nih, bagian dalamnya nggak usah diambil. Itu bisa klik kanan, kemudian di inverse. Oke. Inverse ini artinya membalikkan seleksi. Yang di dalam ini sudah tidak terseleksi. Artinya seperti ini ketika kita menggunakan brush. Area yang tidak terseleksi, artinya tengahkan yang tidak terseleksi, itu tidak akan kena efek-efek dari brush. Nah, contoh seperti ini. Oke. Jadi tengah ini akan aman tanpa sentuhan dari cat-cat atau dari brush yang kita gunakan. Oke, selanjutnya bagaimana unselect atau deselect dari area-area yang sudah terseleksi. Bisa kita menggunakan klik kanan. Kita klik pada merge toolnya. Ya, sudah. Oke, kita bisa klik kanan. Kemudian deselect. Untuk shortcutnya, nah, teman-teman bisa menggunakan Ctrl D semacam ini. Sudah akan menghilangkan selectnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sebelah kanannya itu ada hand tool. Jadi setelah kita seleksi tadi, nah seperti ini, kita bisa menggunakan hand tool dengan syarat backgroundnya tidak terkunci atau gambarnya tidak terkunci. Ini kita bisa drag ke bawah, kemudian bisa kita hapus. Di sini ada tong sampah yang paling kanan sendiri. Itu di drag kemudian di drop di situ. Oke. Nah, seperti ini artinya gambarnya sudah free tanpa terlock. Ini kita bisa pindah. Nah, semacam ini. Oke. Ini fungsinya dari selection dan hand tool. Ini apa namanya? Oke. Bisa kita kembalikan. Saya rasa teman-teman bisa mencoba sendiri nanti. Ada ini hand toolnya. Kemudian lanjut. Di bawahnya itu ada lasso tool. Ini gunanya sama seperti select seperti merge tool. Namun ini akan memudahkan kita membuat bentuknya. Namun bentuk yang diciptakan dari merge tool itu masih diagonal berbentuk garis-garis yang kemungkinan besar itu membutuhkan ketelatenan ya. Terus ketika dari tool lasso ini salah atau gagal, teman-teman tidak bisa mengundo. Nah, katakan kita mau seleksi ini rambutnya, kemudian kita salah, nah kesini. Nah, otomatis kita mau kemana kan? Nah, katakan ke sini. Nah, otomatis area yang tidak terseleksi di sini ini tidak akan ikut nanti ketika kita seleksi. Gitu. Kemudian kita tidak bisa di undo.
Jadi kita kembalikan lagi, itu tidak bisa, harus mengulang dari awal lagi. Ini kelemahannya. Namun ketika teman-teman menggunakan gambar-gambar yang bentuknya bujur sangkar, itu alangkah mudahnya menggunakan tool ini. Nah, kemudian ada lasso, ini freehand. Teman-teman bisa menggambar, mengkreasikan kalau tangannya yang sudah canggih, atau menggunakan mouse pen semacam ini. Next, ada juga magnetic. Ini ketika teman-teman mempunyai gambar yang kontras semacam ini, hitam dengan putih kan kontras, teman-teman bisa menggunakan tool ini, magnetic. Itu akan sangat mudah sekali. Nah, semacam ini. Teman-teman hanya mengarahkan ke pertengahan pertemuan, ke tengah pertemuan, otomatis magnetik ini akan membuat titik-titik. Nah, semacam ini. Dan seterusnya. Selanjutnya ini masih sama, fungsinya juga untuk selection. Ini akan mempercepat pekerjaan ketika gambar kita benar-benar kontras dan mempunyai warna yang berbeda. Nah, menu ini bisa digunakan pada warna yang sama. Artinya kalau kita mempunyai gambar semacam ini, artinya kan backgroundnya putih, kemudian di depan ada hitam dan ada orangnya, artinya kan sudah kontras. Dan putih sendiri dengan warna putihnya, coba kita klik. Nah, semacam ini. Jadi dia akan menseleksi satu warna yang sama. Di sini putih. Nah, ini kenapa kok ikut? Itu kita bisa atur di panel kontrolnya, di tolerance. Nah, ini kita bisa turunkan, katakan 10. Oke. Dan kontrol D atau klik kanan di select. Bisa kita praktekkan dengan tolerance yang 10. Toleransi. Nah, ini akan terseleksi pada bagian-bagian yang kita inginkan dan di warnanya itu satu warna. Dan untuk menambah, teman-teman bisa tekan tombol shift, kemudian arahkan kepada warna yang sama selanjutnya. Nah, semacam ini. Oke, cari warna-warna yang sama. Nah, semacam ini. Ini fungsinya. Ini juga berfungsi sangat mudah ketika teman-teman menggunakan background yang sama, kemudian ingin mengganti warna backgroundnya. Selanjutnya ini ada memotong atau cut. Jarang menggunakan ini. Ada perspektif. Fungsinya perspektif. Area yang kita sempitkan ini nanti akan menjadi area yang besar. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Area yang kecil tadi itu akan disejajarkan dengan area yang besar. Artinya area yang kecil akan di zoom. Dia akan menentukan sudut pandang kita. Kemudian, nah ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Sebenarnya tidak terlalu. Nah, ini slash tool. Ini saya tidak pernah menggunakan malah. Dan untuk crop juga. Dikembalikan ke Ctrl Z seperti ini.
Ini berfungsi untuk mengambil warna-warna yang ada di objek desain kita. Kadang kita membuat gambar kemudian ingin menyamakan warna yang ada di dalamnya, itu kebingungan menggunakan apa. Nah, ini salah satu caranya yang digunakan untuk mengambil gambar. Nah, mengambil warna ya. Ini. Nah, semacam ini. Nah, ini. Ini akan berubah di sini. Nah, di color. Oke. Selanjutnya itu ada tools yang berfungsi untuk memanipulasi. Bisa kita coba. Ini namanya Spot Healing Brush Tool. Ini fungsinya apa? Untuk memperbaiki bidang gambar dengan mengambil bagian dari gambar lain yang masih bagus. Ini. Spot Healing, kemudian ada Healing Brush Tool. Ini tidak jauh berbeda ya. Kalau tadi ini dengan menempelkan bagian-bagian yang ada di wajah ini ya, yang masih bagus. Dan di bawahnya ada patch untuk memperbaiki bidang gambar yang rusak dengan menempelkan bagian dari bidang gambar lain yang masih bagus. Nah, ini fungsinya segini nih sama aja. Kemudian ada red eyes, kemudian ada content aware move. Untuk red eyes ya sudah seperti artinya ya. Ini akan menghilangkan mata merah, efek dari blitz kamera. Kemudian ada content aware move. Itu digunakan untuk memindahkan area pixel yang terseleksi dan memindahkannya ke area lain. Oke. Bisa dicoba satu persatu, teman. Dan praktekkan sedikit. Nah, untuk zoom itu bisa menggunakan menu di bawah ini. Nah, untuk shortcutnya tekan Ctrl sama spasi dan spasi. Nah, semacam ini. Ini akan menimbulkan efek zoom in. Nah, semacam ini. Nah, ini yang dimaksud dengan pixel ya. Di Photoshop itu terbentuk dari pixel-pixel atau kotak-kotak kecil ini. Gitu. Kemudian kalau Ctrl spasi kemudian ditambah Alt itu efeknya zoom out. Semacam ini. Oke. Untuk menggunakan menu ini, menu manipulasi, nah bisa kita Alt dulu untuk mengambil gambar yang akan dipindahkan ke gambar yang rusak. Katakan kita ingin menghilangkan atau memperbaiki kehitaman di bawah mata, itu bisa menggunakan ini di Alt dulu ke bagian yang paling bagus. Nah, setelah itu salah. Nah, ini sudah kelihatan. Coba kita geser. Ini adalah warna-warna yang kita seleksi pakai Alt tadi. Ini akan mengikuti bagian yang kita sentuh dengan tools ini. Tuh. Ini teman-teman bisa memperhatikan sendiri dari beberapa foto ini, dari beberapa menu. Selanjutnya itu ada brush. Nah, brush ini untuk kuas ya, kuas. Kemudian di menu ini ada brush, ada pensil. Nah, ini menu-menunya. Sering menggunakan brush ketika menggambar. Nah, di brush sendiri juga ada menu pilihannya. Dan di brush kita bisa download bentuk-bentuk brush tertentu yang kita inginkan. Ketika kita ingin membuat brush seperti kuasnya cat tembok, itu bisa ada di internet, bisa di-download dengan kata kunci download brush Photoshop, kemudian bisa diinstal.
pilihan-pilihannya. Sama juga pensil ini bisa lihat. Nah, kan seperti ini hasilnya. Ini menggunakan pensil. Oke, nanti bisa dicoba-coba sendiri menu dari brushnya. Kemudian ada clone. Nah, seperti namanya ya, clone ini kan menggandakan, jadi tidak jauh berbeda juga dengan di atas tadi, seperti ini. Fungsinya juga menggunakan ALT, kemudian kita klik kepada bagian yang bagus, kemudian kita arahkan kepada bagian yang ingin kita cloning. Nah, seperti ini. Ini akan mengikuti warna-warna yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, yang satunya itu pattern. Ini akan mempengaruhi teksturnya ya. Jadi membuat tekstur apa yang kita sentuh dengan menu clone ini akan berubah menjadi tekstur. Oke. Nah, ini saya cara menggunakan. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ada kesempatan membaca bukunya, meminjam atau memfotokopi, silakan dipraktekkan satu persatu dan dipahami apa fungsinya. Kemudian ada menu eraser. Nah, ketika menggunakan menu ini, setidaknya harus dihilangkan dulu kuncinya dengan cara ditarik ke bawah ya, ke tong sampah. Ini untuk besarnya juga bisa ditentukan dengan klik kanan dengan resize. Kita akan diperkecil. Nah, seperti ini. Kemudian model dari iris sendiri itu juga ada modelnya. Nah, sama seperti brush tadi. Ini adalah model-model kuas yang mau kita gunakan untuk menghapus. Menu selanjutnya silakan nanti dipelajari. Ada background erase sama magic eraser. Nah, seperti ini. Ini warna yang sama akan langsung dihapus sama dia. Oke. Jadi kalau tadi masih menggunakan magic wand tool, itu kan harus seleksi, kemudian kita del. Kalau dengan erase kita langsung menunjuk warna yang sama, kemudian kita klik, sudah langsung terhapus. Oke, ini ada paint dan ada gradients. Untuk paint sendiri bisa kita buat solid color. Misalkan kita mau merubah background nih, nanti tugasnya teman-teman membuat foto dengan background yang berbeda. Kalau ini sudah dengan warna yang sama, ini kan sangat mudah sekali kita menggunakan eraser. Nah, oke, sudah. Kemudian, nah kita tambahkan layer di bawah itu. Ya, ada menu gambar kertas itu untuk menambah layer. Seperti ini. Kemudian kita geser ke bawah. Kita bisa menggunakan menu di bawah. Nah, di tengah-tengah sendiri ya, di tengah-tengah. Ini akan keluar menu seperti ini. Kita pakai solid color atau kita menggunakan nih. Ini biasanya warna-warna yang solid, artinya bukan gradasi ya, cuma satu warna yang sama. Oke, katakan warna inilah. Langsung aja kita klikkan pada bagian pada layer yang di bawah. Nah, syaratnya ini harus di-select dulu ya, harus diklik sampai layernya aktif seperti ini, kemudian baru kita. Nah, otomatis ini akan merubah backgroundnya. Ini kekurangan dari eraser. Nah, ini di rambutnya masih kurang jelas. Nah, ini bisa diperdetail lagi.
itu menggunakan menu pen tool nanti. Kemudian ada blur tool, ini fungsinya untuk membuat blur. Kita klik. Oke. Nah, coba dibandingkan mata kanan dan mata kiri. Ini fungsi dari blur. Nanti teman-teman ketika membuat foto atau setelah memfoto hasil blurnya tidak kelihatan, itu bisa diedit di sini. Oke. Kemudian sharpen bisa dipraktikkan. Nah, ini untuk mempertajam gambar teman-teman. Bisa dibedakan kanan dan kiri. Ini terlalu banyak ininya ya, efeknya. Jadi ini fungsinya untuk mempertajam dari gambar. Ini kan sudah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Samuja ini biasanya untuk memberi efek kayak lukisan, nah seperti ini. Kita bisa juga membuat animasi atau kartun menggunakan menu ini. Nah, semacam ini. Nah, ini bisa juga digunakan ketika layar kita kurang menyatu dengan background. Itu kita bisa gunakan ini agar terlihat menyatu gitu. Udah. Menu selanjutnya. Nah, ini saya juga jarang menggunakan ini. Tapi coba kita praktekkan. Ini yang membuat warna semakin merah. Nah, ini merah merona. Namanya kalau edit-edit wajah, kemudian kita make upin sendiri dengan Photoshop. Nah, ini membuat agak gelap. Teman-teman kalau mukanya terlalu putih atau objeknya terlalu putih, bisa diedit menggunakan ini biar agak gelapan dikit. Nah, seperti ini. Kemudian nah, ini memutihkan. Teman-teman kalau kurang putih ya diputihkan aja objeknya. Atau ketika mengedit foto mau diganti backgroundnya, mau dicetak kok kurang putih nih, terkesan hitam, terkesan kusam, ya silakan aja langsung diputihkan menggunakan menu ini. Memang digunakan untuk manipulasi ya. Nah, ini menu-menu di sini. Kemudian di bawahnya ada pen tools. Ini sebenarnya sama saja dengan seleksi, membuat area seleksi, kemudian membuat garis, itu bisa menggunakan ini. Ini akan lebih mempermudah. Begini. Katakan objeknya melengkung. Ini akan lebih mudah. Kita ingin membuat seleksi. Nah, mohon maaf, ini kita pilih dengan menu shape. Di panel kontrolnya ketika menu shape, kemudian ada fill. Fill ini artinya isinya. Kemudian ada stroke. Stroke ini adalah tepinya. Ini stroke-nya akan warna silver, yang jadinya seperti ini. Ukuran stroke juga bisa kita tentukan. Oke, coba kita kecilkan. Nah, ini yang saya maksud untuk membuat garis tadi itu adalah ini, semacam ini. Agar seleksi selanjutnya tidak mengikuti garis bantu, nah seperti ini. Ini akhirnya kan mengikuti garis bantu. Kita klik pada objek yang mana. Nah, kemudian kita klik, tekan tombol Alt seperti tombol paruh itu ya, seperti bentuk paruh, bisa diklik ke tengah sampai garis bantunya hilang. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan lagi seperti itu. Jadi setidaknya setiap lengkungan itu harus ada satu titik semacam ini. Kita buat titik. Gak mungkin kita langsung ke sini karena ini ada lengkungan. Nah, ini juga ada lengkungan seperti itu. Oke. Kemudian apa sih fungsi fill itu? Fill ini adalah isinya, teman-teman. Nah, semacam ini. Ada biru ya. Nah, seperti ini. Yang dimaksud dengan fill.
untuk merubah ini menjadi seleksi, yang pertama kita rubah menjadi pet. Di menu sini kita rubah jadi pet. Tapi sebelumnya kita hapus dulu ya hasil eksperimennya. Oke, yang pertama silakan dipilih seperti ini. Oke. Ini adalah bagian dari tugas ya. Tugasnya nanti seleksi, kemudian merubah backgroundnya. Klik, katakan sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka hubungkan titik terakhir dengan titik awal lagi. Katakan seperti ini. Ya. Ini area-area yang sudah diseleksi oleh pen tool. Kemudian bisa diklik kanan seperti ini, klik kanan. Oke. Mix selection. Di oke saja. Nah, ini akan menseleksi. Sama seperti kita menggunakan Merge tool, kemudian Lasso tool dan Magic Wand tool. Macam itu. Nah, nanti bisa eksperimen sendiri atau saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya. Kemudian selanjutnya itu ada teks. Ini apa fungsinya? Fungsinya akan membuat teks. Kesan-kesan yang disampaikan atau penekanan desain, pesan-pesan itu bisa kita menggunakan teks. Selain menggunakan gambar, kita juga menggunakan teks agar lebih mudah gitu ya, lebih mudah dibaca. Untuk mengembalikan ke posisi gambar yang sempurna, kita bisa tekan Ctrl plus 0. Nah, seperti ini. Jadi ingat ya, apa caranya untuk diselect dari menu selection dengan menggunakan Ctrl D. Oke. Jadi modelnya seperti ini ya. Teksnya silakan untuk menuliskan. Kemudian biar menarik itu ada pilihan-pilihan font di panel kontrolnya semacam ini. Ini adalah pilihan menunya. Kemudian ini tebal, tipis, bold, italic gitu ya, biasanya kita kenal di Microsoft Word. Kemudian ini adalah ukuran dari teks yang akan kita buat. Nah, ini juga bisa kita tentukan posisinya nanti di tengah, di samping, kanan, kiri. Untuk membuat tulisan melengkung kita menggunakan ini Create Web Track Web. Ini ya menu yang di sini. Nah, bisa dibaca. Kemudian untuk lainnya kita membuat spasinya berapa, kemudian ini jarak spasinya, jarak spasi kanan kiri ini kita bisa atur di sini. Oke, langsung kita praktekkan. Kita menggunakan font yang agak menarik. Seperti ini. Untuk warnanya itu bisa kita pilih di atas, di sini. Kita bisa tentukan warna putih. Nah, seperti ini. Kita coba atur. Nah, ini adalah spasi jarak kanan kirinya. Kita buat 0. Nah, ini kan tambah perubahannya. Oke, ini jarak atas bawahnya. Kita juga bisa setting. Atau ketika teman-teman nggak mau ngatur ya, buat aja auto. Ini akan disesuaikan sendiri dari teksnya.
Kemudian untuk menseleksi objek-objek yang ada di layar, teman-teman bisa menggunakan Ctrl T, Ctrl sama huruf T gitu ya. Nah, kita seleksi pada tulisannya, kemudian kita tekan Ctrl T. Nah, hasilnya semacam ini. Kemudian teman-teman bisa perbesar. Nah, jenis font juga akan menentukan keindahan dari desain kita. Nah, kemudian ada teks vertikal dan seterusnya. Ini ada fungsinya masing-masing, silahkan nanti coba saja. Jadi jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Selanjutnya kita akan membuat bentuk. Kalau tadi di atas Marquee Tool itu bentuknya dalam bentuk seleksi. Ketika diseleksi kita harus menambahkan warna atau paint biar berubah bentuk. Nah, ini juga ada pilihan-pilihannya. Ini sebenarnya sama seperti pen tool. Ketika pen tool itu kan hanya seleksi yang freehand, jadi terserah keinginan kita. Namun ketika ada di sini di menu shaping itu ada beberapa menunya, ada beberapa bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. Dan teman-teman ketika kurang lengkap ya silakan gunakan custom shape tool. Ini akan banyak pilihannya. Nah, ini ya, di kontrol panelnya itu ada beberapa pilihan. Sama ya, ini nanti silakan dicoba-coba sendiri biar lebih paham. Jadi ketika belajar kemudian menemukan sendiri itu akan lebih menancap di otak. Next. Nah, ini zoom tadi. Oke. Baik, setidaknya itu adalah dasar-dasar dari Photoshop yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini, kemudian subscribe dan share ke teman-teman agar ilmunya lebih bermanfaat lagi gitu. Kemudian ketika belajar Photoshop ya jangan sampai sekarang belajar kemudian besok lusa tidak belajar lagi ya. Setidaknya besok silakan diulang-ulang karena ini ilmunya sesuai dengan pengulangan kita. Semakin banyak kita mengulang, akan semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapat dan ilmu tersebut nancap di otak kita. Ada kurang lebihnya dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam